Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah sholat Idul Adha 1444 Hijriah yang dimuliakan Allah SWT. Dengan iringan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas segala rahmat dan karunia-Nya, bersama-sama pada pagi hari ini kita bisa hadir ikut melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Masjid Ba'abu Sofa, Kabupaten Bojonegoro. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabatnya, dan juga untuk semua jamaah yang hadir pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Budiono, anggota DPR Provinsi Jawa Timur. Yang terhormat Al-Mukarram Dr. Andes Haji Karmel MH, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Yang kami hormati Bapak Lucia Handoko beserta jajaran manajemen PT Perdana Jaya Group, Railfood, Gofan Entertainment. Yang kami hormati dan kami muliakan seluruh jamaah sholat Idul Adha 1444 Hijriah yang berbahagia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita mengikuti sholat Idul Adha, izinkan kami untuk menyampaikan laporan dan beberapa pengumuman yang akan disampaikan atas nama panitia dan takbir wajib Ba'abu Sofa. Yang pertama adalah laporan kas saldo Masjid Ba'abu Sofa. Saldo kas yang lalu sebesar Rp14.441.247. Penerimaan kota infak Jumat kemarin senilai Rp510.000. Pengeluaran bidang ibadah Rp300.000. Bidang perawatan 280.000. Kemudian biaya pelaksanaan panitia sholat Idul Adha 7.650.000. Jumlah saldo kas keuangan masjid saat ini sebesar Rp7.171.247. Takmir wajib menyampaikan terima kasih jazakumullah khairan katsiran. Amin. Dan tidak lupa pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada para jamaah Masjid Ba'abu Sofa dan para donatur yang telah beramal berupa hewan kurban dan kebutuhan perlengkapan yang lainnya. Saat ini kami telah menerima bantuan hewan kurban sebanyak 38 ekor kambing. Sebagai ucapan terima kasih, yang pertama dari Bapak Ormas sekeluarga 1 ekor kambing, dari Dinas Peternakan dan Perikanan 1 ekor kambing, dari Bapak Eka Cahya Pratama 1 ekor kambing, dari Bapak Matufan bin Muhammad Samiji 1 ekor kambing, dari Bapak Nur Prianto 1 ekor kambing, dari Bapak Hanafi 1 ekor kambing,
dari Bapak Haji Budi Catmiko 1 ekor kambing, dari keluarga besar PT Perdana Jaya Group, Real Food dan Gofund Entertainment 30 ekor kambing. Semoga amal sedekahnya diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan kami menyampaikan beberapa informasi program. Yang pertama, mohon doa dan dukungannya bahwa Takmir Masjid Mbak Abu Sofa mempunyai program membangun Masjid Mbak Abu Sofa ini menjadi masjid rest area, dan saat ini sudah dilakukan pengembangan pembangunan beberapa tempat wudhu dan beberapa toilet putra maupun putri yang cukup, serta pembangunan pembugaran pagar dan taman masjid. Selanjutnya, melalui kepedulian dan bantuan berupa CSR dari perusahaan PT Perdana Jaya Group, Real Food, Gofund dan Entertainment yang telah membangun pelebaran serambi masjid yang hari ini sudah bisa kita manfaatkan untuk beribadah, ya insya Allah akan berlanjut pembangunan pada tahapan berikutnya. Kami sampaikan terima kasih, semoga amal sedekahnya diberkahi Allah SWT. Yang ketiga, insya Allah rest area Masjid Mbak Abu Sofa ini dengan pembangunan bertahap akan dilengkapi beberapa fasilitas, di antaranya tempat istirahat bagi para musafir dan tersedianya beberapa toko retail dan beberapa stand kuliner yang berada di seputar halaman masjid. Yang keempat, kami juga telah menyediakan sarana pendukung fasilitas wifi dan juga sarana yang lain untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak muda generasi milenial bisa memanfaatkan fasilitas yang berada di dalam masjid dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang tentunya berkaitan dengan ibadah. Yang kelima, kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu para jamaah dan masyarakat Bojonegoro yang berkeinginan mengadakan kegiatan di Masjid Mbak Abu Sofa ini, baik secara pribadi maupun lembaga, untuk melakukan kegiatan bisa berupa ibadah pengajian atau kegiatan berupa acara pernikahan, bisa juga kami fasilitasi sekaligus untuk membaca qori, khotbah, nikah, dan doa jika diperlukan. Dan kami sampaikan terima kasih bahwa Masjid Mbak Abu Sofa ini dibuka 24 jam, tidak pernah ditutup, bahkan setiap malam lampu masjid selalu menyala dan selalu terbuka. Yang ketujuh, dalam kegiatan sholat Idul Adha ini telah tercipta wujud toleransi dan kebersamaan. Panitia sholat Idul Adha Masjid Mbak Abu Sofa menyampaikan terima kasih berkenannya perwakilan saudara-saudara kami dari unsur non-muslim menjadi penerima tamu. Yang delapan, juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada donatur yang selama ini telah menyumbangkan nasi bungkus gratis setiap selesai sholat Jumat, khususnya keluarga besar Koperasi Redere Bojonegoro beserta donatur yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan Allah SWT, kami umumkan bahwa selesai acara Idul Adha, untuk sepulangnya jamaah mohon izin kami nanti akan membagikan minuman Real Food, dan pada kesempatan ini sekali lagi kami akan sampaikan terima kasih kepada keluarga besar PT Perdana Jaya Group, Real Food dan Gofund Entertainment. Terima kasih juga kami sampaikan kepada bapak-bapak keamanan dari kepolisian, baik dari Polsek Kota maupun Polres Bojonegoro. Dan yang terakhir kami sampaikan yang bertindak nanti sebagai khotib, beliau adalah Al-Mukarram Dr. Andes Haji Karmen MH, Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Bojonegoro. Dan yang bertindak sebagai Imam Sholat Idul Adha,
beliau Al-Mukarram Muhammad Aziz Muhibbuddin AA. Hadirin yang hormati, demikian rakata laporan kami. Atas perhatian dan dukanya kami sampaikan terima kasih. Selanjutnya, marilah kita ikuti sebentar sambutan Ketua Takmir Masjid Pak Musa yang akan disampaikan langsung kepada beliau yang terhormat Bapak Haji Budi Jatmiko. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'inu ala umuri dina waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati seluruh jamaah Idul Adha tahun 1444 Hijriah. Yang kami hormati wabil khusus Al-Mukarram Bapak Haji Dr. Andes Karmil MH selaku khotib pada acara Idul Adha ini. Yang kami hormati juga Bapak Ustadz Aziz Muhibbuddin AA selaku imam masjid, imam sholat Idul Adha, dan seluruh jamaah Idul Adha yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin, yang mana kita masih diberikan nikmat sehat yang tiada tara, nikmat iman, sehingga kita bisa melaksanakan sholat itu berjamaah, sholat Idul Adha di Masjid Babul Sofa ini. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan pada junjungan Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita akan selalu mendapatkan syafaatnya, baik syafaat di dunia maupun syafaat di yaumil kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Jamaah Idul Adha yang berbahagia, saya selaku takmir Masjid Babul Sofa mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasinya, sehingga Masjid Babul Sofa ini yang rencananya akan menjadi masjid rest area, insya Allah akan segera terwujud. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih bagi donatur maupun dari PT Perdana Rilfun maupun pada donatur seluruhnya, yang sehingga kondisi Masjid Babul Sofa ini sudah banyak sekali berubah. Kelihatan dari serambi sudah ada perluasan, alhamdulillah sudah bisa kita manfaatkan dalam sholat Idul Adha ini. Bapak Ibu jamaah Idul Adha yang berbahagia, sekali lagi kami selaku takmir Masjid Babul Sofa mengucapkan terima kasih. Insya Allah ke depannya Masjid Babul Sofa ini akan menjadi semakin tampak, semakin berkembang. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan insya Allah pada setelah sholat Idul Adha ini kita laksanakan Idul Kurban, yaitu sebanyak 38 ekor kambing. Untuk itu sekali lagi kami ucapkan banyak terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir Masjid Babul Sofa yang terhormat Bapak Haji Budi Jatmiko. Para hadirin jamaah sholat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT, selanjutnya marilah bersama-sama kita mengikuti sholat berjamaah dan sambil meluruskan shaf berkenannya kita bertakbir bersama.
صلوا سنة الليل حتى يعطاكم الله. صلوا صوبكم وإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. صلي سورة الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع إلا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يا معشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك نبحا وإذا صحيت خطيب على المنبر والإمام يحكو فقد أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله
Rujak pulangnya. Ya pas dia pulangnya. Ini belum selesai tak? Pasti kan mau sama. Ya. Baik. Ya. Yang pulangnya jadi pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahu dina walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi wasi'il fadli wal ihsan wa mudha'ifil hasanati lidawil iman wal ihsan. Al-ghani alladhi lam tazal sahaibu judihi fatasithu khairati kulla wa'di wa awan. Al-alim alladhi lam yahfa alayhi qawadirul janan. Al-hayyul qayyum alladhi la taghidu nafaqatuhu bimarril juhuri wal azman. Al-karim alladhi ta'adzana bil mazidi lidawi syukran. Ahmaduhu humdan yafuqul adda wal khusban. Wa ashkuruhu syukran nanalu bihi minnu mawahibur ridwan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, daimul mulki was sultan wa murdizu kulli min siwahu minal adami ilal wijdan. Alimud dhahiri wa man tawa alaihi al-janan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khiratuhu fi na'il insan. Nabiyyu rafa'allahu bihil haqqa hatta ansaha wastaban. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'abihi biimtathili awamiri wa ijtinabi nawahi. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa idza qadaytum manasikakum wadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Shadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan beribu nikmat kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan umatnya semuanya termasuk kita. Pada saat ini kita masih dikaruniai kesempatan hidup sehingga bisa menambah amalan-amalan soleh dan bisa memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan kita.
Di saat yang sama, ada saudara-saudara kita yang tahun lalu masih bersama kita, sekarang sudah tiada. Dan ada saudara kita yang masih belum mendapatkan hidayah, sehingga masih belum bisa hadir di masjid ini. Kita bersyukur masih dikaruniai kesehatan, bisa hadir di masjid ini dengan keadaan sehat walafiat. Di saat ini ada sebagian saudara-saudara kita yang berbaring di rumah sakit, atau di rumah karena sakit, atau bahkan saat ini berjuang antara mati dan hidup. Kita bersyukur karena kita termasuk orang yang mendapatkan hidayah Allah. Kita diberi petunjuk memikirkan nasib kita, bahkan juga nasib keluarga dekat kita, tetangga kita, saudara-saudara sesama muslim lainnya, peduli akan kebahagiaan dan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat, sehingga menjadi orang yang gemar melakukan kebaikan, ibadah, dan meninggalkan segala dosa serta larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat ini di antara kita mungkin ada yang sudah 80 tahun lebih umurnya, ada yang kurang dari 10 tahun, dan ada yang baru sekali merayakan Idul Adha. Setiap perayaan Idul Adha ada hal-hal yang terkenang dan terkesan dalam diri kita. Di antaranya adalah ada sebagian kita yang sedang berjuang melaksanakan ibadah haji dan telah melaksanakan ibadah haji. Ada yang terkesan sewaktu berkurban dan menyembelih kurban. Ada yang selalu ingat berpuasa 2 hari, puasa Tarwiyah dan Arafah, atau 1 hari puasa Arafah. Ada yang selalu mudik di kampung halamannya. Ada yang senang bisa takbiran semalam suntuk. Ada yang senang karena hiburan. Dan yang ikut sholat Id meskipun pada hari-hari lain jarang melakukan sholat. Ada yang terkesan karena ada pembagian daging kurban, sehingga harus lari ke sana kemari biar mendapatkan daging kurban. Tetapi ada pula yang tidak terkesan sama sekali karena tidak terlalu peduli dengan semuanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Terlepas dari apapun kesan, kenangan kita, perjalanan iman kita telah menuntun kepada kita pada tahap hidup saat ini. Hidup yang tidak bisa diulang lagi. Setiap kesempatan hanya berlangsung sekali. Hidup berjalan terus-menerus sampai titik penghabisan, yakni kematian. Ini masih belum selesai. Kematian telah menghentikan semuanya. Betapapun pinternya kita, betapapun solehnya kita, betapapun rusaknya akhlak kita, betapapun tingginya jabatan kita, betapapun tampan dan cantiknya kita, betapapun kaya raya kita, betapapun miskinnya kita, ketika kematian itu datang, semuanya akan terhenti, semuanya akan terputus. Pada titik inilah kita harus menyadarinya semua, bahwa jabatan, harta kekayaan, pengaruh, kegandengan, kecantikan, keperkasaan, semuanya akan terhenti, tidak ada lagi gunanya. Disitulah kita harus ingat apa yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min salasatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'ulah. An Abi Hurairah rawahu Muslim. Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yuntanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan.
Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang-orang Arab mengatakan yaqulu ibnu Adam mali mali, qala wa halaka ya ibnu Adam min malika illa ma akalta fa aqnaita wa la bisa fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Ketika orang-orang mengatakan ini hartaku, Rasulullah mengatakan, wahai anak Adam, harta mana yang kau miliki? Bukankah apa yang kau makan juga akan habis? Bukankah harta yang kau pakai juga akan usang? Bukankah apa yang kau sedekahkan juga akan berlalu? Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, di mana letak harta-harta kita yang kita tumpuk? Semuanya telah lepas dari hak kita. Harta-harta kita telah pindah ke ahli waris. Bergantung ahli warisnya, apakah peduli terhadap orang tuanya, mbah-mbahnya yang jungkir balik mencari harta, atau tidak sama sekali hanya berebutan tentang harta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jabatan tinggi, istri cantik, suami ganteng, besarnya pengaruh, semuanya akan menjadi milik orang lain. Untuk itu semua, pada kesempatan khutbah ini, mari kita renungkan dua perkara, yaitu mari kita merawat esensi ibadah haji yang sudah melaksanakan dan ibadah kurban. Jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejarah pelaksanaan ibadah haji mulai zaman dulu yang harus ditempuh dengan berbulan-bulan karena melalui laut dan darat, sehingga kualitas para haji saat itu benar-benar luar biasa. Mereka teruji sampai dengan saat ini. Pelaksanaan haji antriannya sampai berpuluh-puluh tahun, sehingga banyak di antara kita yang panik dan putus asa, apalagi dipengaruhi orang-orang yang kurang bertanggung jawab, bahwa daripada menunggu haji lebih baik batalkan saja, ganti dengan umroh, karena umroh dengan haji hukumnya sama. Inilah kesalahan terbesar, karena tidak ada dalil syar'i yang menyatakan kewajiban ibadah haji bisa digantikan dengan ibadah umroh. 1000 kali pun umroh sebelum berangkat haji, maka kewajiban menjalankan rukun Islam yang kelima tidak akan gugur dan tetap berdosa apabila sudah dihukumi mampu. Untuk itu marilah kita jaga niat kita untuk menabung dan diniatkan untuk haji. Jangan sekali-sekali dibatalkan, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian sewaktu menjalankan ibadah haji di Mekah, harus berdesak-desakan, harus berkejar-kejaran waktu untuk bisa beribadah sholat berjamaah, untuk tawaf, untuk beristighfar di Masjidil Haram, sampai-sampai kurang tidur, kurang istirahat, tetapi ada kepuasan batin, perasaan puas karena bisa ibadah dengan maksimal. Melaksanakan ibadah haji berarti termasuk menyimpan harta kita sebagai amal soleh yang bisa kita ambil setelah meninggal nanti. Beratnya untuk bisa berhaji, beratnya dalam menjalankan ibadah haji tentunya sangat imbang dengan pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Bukhari bersabda, al-hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi jamaah haji mabrur selain surga. Orang yang berhaji seluruh dosa-dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
dan seluruh amal ibadahnya diterima. Hakikat ibadah haji pada dasarnya adalah suatu tindak mujahadah, upaya jiwa yang sungguh-sungguh untuk memperoleh kesadaran musyahadah, penyaksian, yakni proses kegiatan seorang hamba mengunjungi Baitullah sebagai sarana bertemu dengan Allah. Ibadah haji adalah simbol kepulangan manusia kepada Tuhan yang Maha Mutlak. Oleh karena itu, niatkan haji hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakailah pakaian kejujuran dan buang jauh-jauh sifat keangkuhan, kebanggaan, dan semua atribut yang biasa melekat pada diri kita. Manusia harus menjadikan titik orientasinya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang digambarkan ketika sedang tawaf, bahwa kita bagian dari seluruh jagat raya yang selalu tunduk dan patuh kepada Allah, sekalipun gambaran akan larut dan leburnya manusia dalam hadirat ilahi. Keberhasilan ibadah haji bukan dilihat dari berapa kalinya seseorang menunaikan ibadah haji, akan tetapi lebih ditentukan oleh kesadaran musyahadahnya kepada Allah, karena musyahadah inilah yang akan membentuk visi kemanusiaan, keadilan, dan solidaritas sosial. Kesadaran yang demikian akan membentuk manusia yang arif, yakni manusia yang mampu memberikan kesejukan, kecintaan, kebenaran, dan keadilan di muka bumi, sehingga mampu membersihkan dari unsur-unsur duniawi dan membangunnya di atas batin yang kudus dan suci. Dengan demikian, keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan sejati akan mudah tersemai di bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk itu, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, bagi yang telah menjalankan haji, ingatlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra, fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Surat Al-Baqarah 200-202. Apabila kalian telah selesai melaksanakan manasik ibadah haji, maka berzikirlah mengingat Allah sebagaimana zikirnya pada para bapak kalian atau bahkan harus lebih. Maka di antara manusia ada yang berdoa, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, tetapi mereka tidak mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Dan sebagian dari mereka berdoa, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Dan bagi mereka lah pahala terhadap apa yang mereka usahakan, dan Allah adalah Zat yang maha cepat hisabnya. Kaum muslimin rahimakumullah, Imam As-Suyuti dalam Tafsirul Jalalain menjelaskan bahwa setelah melaksanakan rangkaian ibadah haji dengan gambaran telah melempar jumroh, akobah, tawaf, dan telah menetap di Mina, hendaknya orang haji banyak menyebut Allah dengan membaca takbir dan memujinya, sebagaimana kebanggaan menyebut leluhurnya atau bahkan lebih dari itu. Melalui ayat ini Allah juga menyebutkan bahwa di antara orang yang melaksanakan ibadah ada yang hanya meminta bagian dunianya saja dan tidak memiliki bagian akhirat sama sekali. Beliau menjelaskan bahwa di antara umat manusia ada yang juga meminta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, serta penjagaan diri dari api neraka. Beliau menjelaskan tujuan ayat ini ialah untuk memotivasi kita, untuk mendorong kita akan melakukan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Nikmat yang dimaksud di sini adalah nikmat yang bisa mengantarkan berbuat kebaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berdasarkan ayat tersebut,
maka tanggung jawab kita, keluarga kita, saudara-saudara seiman kita adalah ikut menjaga agar orang-orang yang sudah berhaji, yang dosa-dosanya sudah diampuni oleh Allah ketika di Arafah, yang pahalanya banyak, jangan sampai menjadi sia-sia. Amal ibadahnya yang sudah tidak rajin lagi, bahkan sudah tidak malu meninggalkan ibadah kepada Allah, terutama sholat 5 waktu. Perilakunya tidak mencerminkan lagi layaknya seorang yang sudah pernah berhaji, dan lain-lain. Apakah masih ada jaminan surga baginya? Itulah yang perlu kita renungkan bersama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah. Selanjutnya marilah kita merenung betapa kurang baiknya kita. Ibadah kurban adalah ibadah sunnah, akan tetapi pahalanya sangat tinggi karena ibadah kurban memiliki dimensi sosial yang sangat tinggi. Saat menyembelih kurban, niatkan untuk menyembelih nafsu kebinatangan yang ada dalam diri kita. Sifat egoisme, dehumanisme, sifat kerakusan, serakahan, ketamakan, dan sifat-sifat buruk lainnya. Ibadah kurban yang dilakukan dengan cara menyembelih hewan kurban pada hakikatnya adalah bentuk ekspresi keimanan dan ketakwaan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pengamalan kurban ini bersifat ta'abudi dan harus sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya. Memang secara fisik yang disembelih adalah hewan kurbannya, tetapi hakikat yang sampai pada Allah adalah bentuk ketakwaan kita. Hikmah yang kedua adalah rasa syukur nikmat pada Allah. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin pada hakikatnya adalah bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Mengapa demikian? Allah Subhanahu wa taala telah menginstruksikan kepada manusia, khususnya orang Islam, untuk mengungkapkan rasa syukur nikmatnya dengan istilahnya tahadus bin nikmah. Hingga yang ketiga adalah hikmah yang ketiga adalah kurban sebagai ungkapan simpati atau empati dengan sesama manusia. Ibadah kurban yang dilakukan kaum muslimin mempunyai dua dimensi pokok, yaitu dimensi vertikal atau dimensi ilahiyah atau hubungan dengan Allah sebagai landasan iman dan takwa kita, serta dimensi horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia sebagai bentuk nyata hubungan sosialnya. Sebagaimana sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam yang sangat mencintai anaknya Nabi Ismail alaihissalam, hingga Allah menguji Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap kecintaannya untuk dikurbankan sebagai wujud ketaatan pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Setiap sesuatu yang dicintai manusia dan kecintaannya kepada sesuatu itu dapat membelenggu manusia untuk bertakwa kepada Allah. Inilah sejatinya makna terpenting Idul Kurban, yaitu tumbuhnya sikap kesediaannya berkorban dalam konteks sosial yang lebih luas, yakni kapan dan dimanapun kita berada, rela memberikan pengorbanan yang tulus demi kemaslahatan umat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dengan demikian, ibadah kurban adalah semangat pembebasan manusia dari sifat-sifat yang melekat sebagai potensi antisosial. Sifat antisosial yang paling berbahaya dan dapat menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah nafsu serakah yang melahirkan perilaku buruk. Semangat Idul Kurban sejatinya harus mampu melahirkan jiwa-jiwa peduli sesama manusia. Jangan sampai kita setiap tahun menyembelih kurban, tetapi berbuat korupsi, membungakan uang semena-mena terhadap karyawannya atau bawahannya, atau terhadap pembantunya, atau orang-orang yang berada di bawah kita. Atau sebaliknya, kita jadi bawahan selalu mendendam, menggosip,
atau sebagai karyawan memakan gaji buta, kerja tidak sungguh-sungguh. Jadi orang Tetapi selalu menuntut gaji yang penuh. Jadi tukang menyembunyikan semen atau bahan bangunan atau jualan lainnya. Untuk itu mudah-mudahan pada Idul Adha ini menjadi lembaran baru bagi kita agar tata kehidupan kita berjalan pada jalan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kesimpulannya, jamaah sholat Id yang dimuliakan Allah, kita jangan berhenti untuk melakukan kebaikan. Bagi yang sudah berhaji, marilah kita jaga kemakburan haji kita. Yang belum berhaji, bersemangatlah, berniatlah untuk tetap menjalankan ibadah haji. Jangan dibatalkan pendaftaran hajinya. Allah semuanya yang mengatur. Yang selanjutnya, bahwa esensi ibadah kurban yang harus dirawat adalah jiwa takarub kepada Allah, harus dijauhkan dari sikap mengeksploitasi manusia lain, baik sebagai atasan, orang kaya, bawahan, atau orang yang kekurangan. Harapan menaiki kurbannya melewati Shiratal Mustaqim, mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu. Cuman yang saya gambarkan ya misi tadi aja, bahwa ini jadi rest area tinggal menutup. Saya ini lancar delok rame ini seneng awak dhewe. Terus gak usah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena siang, nek malam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa zamal aqsaba wahdah. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abdullah wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi madayain wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis shalah wassalam ala nabiyil karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Tapi kan ada yang ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi thayyibin. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati sholihin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات اللهم اجعل عيدنا هذا سعادة وتلاحما ومسرة وتراحما وزدنا فيه طمأنينة وألفا وهناء ومحبة وعده كلنا في الخير والرحمة وتلمني ببركة اللهم اجعل المودة شيمتنا وبذل الخير للناس دعبنا اللهم اتم السعادة على وطننا وانشر البهجة في بيوتنا واحفظنا في أهلنا وأرحامنا وأكرمنا بكرامك في الدنيا والآخرة ربنا أنزل علينا سكينة ومغفرة اللهم يسر لنا أمورنا أمور الدنيا والدين والآخرة اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنوبهم ذنوبا مغفورا يا عالم ما في الصدور أخرجنا وإياهم من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tane kata roda kawan. Kilo pae. Lagi. Ini perjuangan Bapak Suwito ngelebokno wedhus.
walillahil hamd. Allahu akbar. Allah. Sampai selesai. Dulu tak? Tak. Dulu sakit dulu. Nih. Baik cái trình độ hả? Belum. Jap. Ini kan buku ini này. Jap. Asli jadi. Ini sudah itu. Gua sana itu. Iya, sana itu. Masih kanggo sedaya. Oh, saya ganggu kabeh. Saya kok sabar saya. Sabar sayang. Nggih. Halo? Satu.